Kereta cepat Jakarta-Bandung atau WOS kembali menjadi sorotan setelah pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan pemerintah siap mengambil alih dan bertanggung jawab atas pembiayaan utang proyek WOS. Pernyataan Prabowo tersebut sekaligus membuka babak baru diskusi tentang masa depan kereta cepat di Indonesia. Di satu sisi, proyek ini digadang-gadang sebagai simbol kemajuan teknologi transportasi, namun di sisi lain, beban utang dan bunga yang terus menumpuk membuat kondisi keuangan PT KCIC kian berdarah-darah. Di tengah problem itu, pemerintah justru menyiapkan rencana besar memperpanjang jalur kereta cepat hingga ke Banyuwangi. Sebuah visi ambisius yang memunculkan pernyataan mendasar. Apakah realistis memperpanjang jalur ke Jawa Timur ketika performa operasional dan kemampuan bayar masih menjadi PR besar? Dan yang paling penting, siapa yang pada akhirnya akan menanggung seluruh konsekuensi finansialnya? Negara, investor, atau justru masyarakat? Bersama Profesor Harun Al-Rasyid Lubis, Guru Besar Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan sekaligus Chairman Infrastructure Partnership and Knowledge Center, simak pembahasan lengkapnya di Expert Talk Infra Corner. Oke, halo Sensors, kembali lagi di Expert Talk. Kali ini Expert Talk-nya berbeda dengan Expert Talk yang lain. Karena ini adalah sebuah segmen baru dari The Stans bernama Infra Corner, di mana kita akan membahas berbagai isu seputar infrastruktur bersama Prof. Harun Al-Rasyid Lubis, ya. Oh, Harun Al-Rasyid Lubis. Bahaya tuh kalau enggak Wow. bisa potong kerbau lagi. Oh. Itu sudah bisa makan berarti Prof. Iya. Oke, apa kabar nih Prof? Baik, alhamdulillah. Perjalanan ini ya tadi ya. Ini kita ada di stasiun KCIC Oke. Halim dan Prof. Harun muncul dari Bandung tadi ya. Iya, tapi saya bawa mobil tadi pagi. Bawa sepeda, bawa ini. Oh, Kalau tidak sendiri sih, saya suka naik bus. Ya. Tapi dari rumah sih 2 jam juga sampai sini. dari rumah di Bandung. Bandung. Sampai Prof. Harun stasiun. rumahnya di mana? Di Tubagus Ismail. Bugis Ismail. Masih Bandung kota ya? Iya. Naik Grab, lalu naik feeder. Di atas kereta api bus ya 35 menit ya. Tapi di ujung-ujung Nah, inilah dia yang sebenarnya yang mau kita bicarakan di Expert Talk kali ini. Seputaran rame-rame KCIC, Prof. ya kayaknya ini ya apa? Kok rame ya? Polemik atau apa sih ini? Nah, makanya itu. Makanya itu ini yang perlu kita gali bersama Ya, pakar ya. Karena Prof. Harun ini kan juga sempat menjadi pengamat perangkat tanggian ya. Ya saya dulu sebelumnya pernah di tim namanya, tim teknis revitalisasi perkeretaapian nasional. Oh, Jadi semacam pembentukan apa namanya tim lah oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Ekonomi ya untuk melihat jangka panjang perkeretaapian di Indonesia ini sebaiknya bagaimana nih relasi pemain lama PTKA dengan pemerintah atau juga swasta-swasta lain. itu di Banyak yang kita bahas di sana. era kapan, Prof? 2005, 2006 ya. Oh, ini berarti Ya, mulai jadi sekarang zaman Menko-nya itu adalah Pak Budiono. Wah, Wah, 2 dekade lalu, Ustaz. dirutnya Pak Yonan. Dulu juga ada UKP 4 zaman Pak SBY lah ya. UKP 4 almarhum Pak Kuntoro Mangkusubroto. Jadi suka kita berdiskusi tentang kebijakan dan arah jangka panjang perkeretaapian yang notabene ini peninggalan Belanda ya banyak ya. Baru-baru ini kita baru mulai nyicil lah tambah-tambah ya kan? Dan terakhir wah dahsyat ini ya. Usi nih ya, mau sampai Surabaya. Nah, iya. Ngeri-ngeri sedap. Ini Prof, justru yang ngeri-ngeri sedap ini nih yang sebenarnya menjadi pertanyaan. Mungkin Stanford juga punya pikiran yang sama gitu ya. Iya. Mungkin dari kacamata Prof. Harun sendiri, gimana ngeliatnya ketika kereta ini akhirnya diambil justru dari China? Iya. Sementara tadi kalau tadi Prof bilang
Ini peninggalan Belanda. Kereta-kereta yang ada di Indonesia kan sebenarnya sebagian besar dari Jepang ya. Iya, jadi kalau apa namanya ini infrastruktur kita luar biasa ya. Sumatera walaupun belum nyambung, Jawa nyambung, dan semua itu peninggalan Belanda. Oh, secara infrastrukturnya. Kalau Jepang pertama sekali mungkin MRT ya di Jakarta ya. Oh, keretanya ya? Dua-duanya. kereta dan jalurnya. Kecil lah namanya MRT. Jadi berapa ya? 16 kilo ya. Ada jembatan, ada terowongan. Sekarang fase 2 dari HI menuju ke Glodok sana ya. Ya kota. Sekarang lagi di bor. Kemudian tentu ada LRT ya, LRT DKI dari mana itu namanya Velodrome ke Kelapa Gading ya. Pendek ya, 5,7 lalu nyambung, seharusnya nyambungnya ke Cawang, tapi ditarik ke Manggarai. Katanya sekarang yang dari Kelapa Gading ya, kalau nggak salah mau ditarik sampai ke Ancol Tanah Kejis ya. Lalu LRT Jabodebek seperti kita tahu yang bersenter di Duku Atas, mencabang ke Bekasi sama ke Cibubur. Nah ini juga ya sebutlah rel-rel baru ya yang dibangun oleh pemerintah, plus yang ada di Palembang. Oh iya. Yang katanya dulu mau dipakai atlet ya. Jakabari. Palembang, LRT Palembang. Oh iya, dulu Sumatera Selatan. Katanya untuk atlet SEA Games masih. Iya. Tapi atletnya pulang, Belum operasi lagi. karena belum jadi. Iya. Bukan Iya. cuma operasi, gimana operasi lagi? Ya, dia memang membangun rel ini kita sudah mulai belajar, tapi ya tidak bisa cepat. 8 tahun misalnya. Nah ini yang US ini nggak lama ini, Hitungannya gitu. lebih cepat dari proses perencanaan ini, lebih cepat ya. Jadi 2016 walaupun ada agak molor gitu, tapi termasuk cepat lah. Ukuran panjang sampai 150-an ya gitu. Jadi butuh waktu yang ternyata lebih cepat dibanding adik-adiknya sebelumnya. Oke, Prof. Tapi kalau tadi kan kita sempat bicara soal Jepang udah diimplementasikan, Prof udah menyampaikan Iya. Jepang tuh implementasinya udah ada di MRT. Ya, Nah, kalau di KCIC sendiri kan ada 2 opsi Ya. sebenarnya. Mungkin jadi lagi iya. ceritakan lagi, Prof. Jadi sebetulnya agenda rencana induk perkeretaapian termasuk juga yang kami pernah bahas di tim revitalisasi perkereta nasional itu, urusan kereta api kita tuh ada beberapa yang Pareto. Ya, Pareto itu yang paling penting untuk diperbaiki. Pertama adalah kereta api di Sumatera Selatan, karena ini menyangkut pendapatan perusahaan kereta api dominan. Barangkali angkanya bisa 70% itu pemasukan dari sana. Nah, pemerintah menganggap kantong besarnya di situ. Jadi kalau ditugaskan kereta api ditugaskan apa-apa, itu harapannya bisa membantu dari sana. Kemudian adalah yang di Jabodetabek. Jadi kereta api KRL tadi dari sana kan, dari Bintaro naik KRL ya. Naik MRT, terus LRT. Ya, jadi itu KRL atau KCI namanya yang sekarang sudah sampai Karawang kalau nggak salah ya. Nah itu juga Pareto harus diberesin. Nah satu lagi adalah memang khusus Pulau Jawa, karena diperkirakan akan menjadi satu pulau kota. Jadi pulau yang kota gitu, kota padat gitu. Karena sebelum sekarang juga udah 59-60%. Nanti kalau kita bergerak dari 250 juta menjadi 320, kalau masih 60%, bayangin, jadi udah hampir bisa jadi di Jawa ini 180, nyaris 200 gitu. Bayangin betapa padatnya. Nah ini untuk mengantisipasi itu, memang yang ketiga itu di tim itu kita memang garis ya perlu ada kereta api cepat Jakarta Surabaya, dan itu menjadi agenda nasional rencana induk perkeretaapian. Oke. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Tapi Ya, di balik pemilihan cerita Iya. Jepang nih, ini Jepangnya belum masuk. Jadi Jepang ini ya MRT, kita thanks ya, walaupun kita belum berhasil dalam tanda petik mencuri ataupun ini kan udah masuk tahap 2 ya. Saya mendengar mengulang tahap 2, artinya lanjutan dari tahap 1. Saya nggak melihat ada improvisasi tambahan begitu.
Saya sih berharap di fase 2 ini mestinya kita udah bisa latihan namanya apa namanya itu istilahnya bangun rel ini kan mahal. Kalau MRT ini kan sampai 1 triliun 1 kilometer, bayangin. Per kilometer ini. Iya, kalau di bawah tanah gitu. Jembatan mungkin ya lebih murah, tapi intinya investasi yang besar ini sayang sekali gitu. Kalau tidak ada pendapatan lain selain dari tiket. Jadi ada namanya tuh di dekat-dekat ada istilahnya dipadatkan kawasannya. Namanya TOD. Dari di dalam konsep TOD ini ada namanya Perpres, sudah ada sebetulnya Perpres ya. Mungkin baru setahun 2 tahun Perpres namanya Land Value Capture. Nah, Land Value Capture ini mestinya di fase 2 udah mulai dong gitu ya. Kalau kemarin kita belum sempat, mestinya latihannya TOD itu sudah mulai di fase 2, tapi sayang. Nah, apa yang dilakukan DKI selama ini tentang Land Value Capture itu ada proxy namanya. Proxy ketika mereka yang membangun gedung melebihi batas yang diatur. Itu namanya ada kompensasi KLB. Jadi apa yang kita lihat di Semanggi sekarang yang berputar lebih canggih itu adalah pendanaan dari namanya proxy KLB, itu denda-denda yang dikumpulin di DKI. Tapi DKI nggak terima uang, dia hanya bilang ya kita mau selesaikan Semanggi, silakan. Jadi itu bermanfaat. Jadi daripada disuruh dipotong gedungnya yang tinggi kan, mending didenda aja gitu. Nah sebetulnya itu yang mau diformalkan lewat Land Value Capture. Namun kayaknya kita harus perlu waktu untuk menebak. Ya, sedikit cerita tentang kenapa polemik ya, khususnya Jepang Cina. Mungkin cerita sedikit mundur. Ini bagian daripada rencana induk perkeretaapian nasional yang digagas sudah lama sejak zaman Pak SBY sebetulnya, dan Indonesia udah biasalah ya menggandeng Jepang dalam tata krama perproyekan besar di Indonesia di Bappenas. Itu ada istilahnya Blue Book. Jadi memang Jepang sering mengambil porsi-porsi Blue Book itu, termasuk MRT gitu ya. Banyak lagi yang lain, dan tentunya juga kereta api cepat Jakarta-Surabaya. Jadi mereka udah mengkaji ini sejak mungkin 2012 ya. Diulang terus gitu. Kami di Bandung kebetulan di kampus bahkan ya jauh sebelumnya juga sering melihat koridor mega besar ini ya Jakarta-Bandung, karena padat kan. Jadi kita selalu memang diajaklah tim Bandung untuk mengkaji sesuatu. Nah, pergantian pemerintahan tentunya kita mengetahui di zaman Pak Jokowi ya, 2014 ya, kalau nggak salah ya, masuk ya. 2014 itu mulai apa yang kita sebut dengan apa namanya, istilahnya dulu itu rock and roll lah ya, membangun daftar-daftar proyek infrastruktur yang ada di zaman SBY ya. Kita bisa nikmati ya, suka nggak suka kita nikmati. Bahkan becak kayu ya yang dekat di sini, jalan tol itu kan berjamur lama itu, dan sekarang udah dibangun dan sepi juga ya, agak sepi. Becak kayu ini Bekasi ke Kampung Melayu ya, dekat dari stasiun Wus ini. Jadi dulu ada istilah make it happen, ya, make it happen. Jadi groundbreaking di mana-mana ya, gitu. Dan Kementerian PUPR dikenal dengan rock and roll ya, untuk menggarap proyek-proyek infrastruktur. Sehingga kita 10 tahun Jokowi ini memang dentumannya luar biasa gitu ya. Termasuklah urusan kereta api cepat. Jadi memang pada waktu itu dilihat mungkin mau lebih cepat gitu kan, maksudnya biar cepat ya dieksekusi gitu. Tiba-tiba kita dengar ya ada calon lain kan gitu. Jadi memang berangkat dari keinginan yang ingin cepat gitu, lalu mungkin prosesnya gitu ya, prosesnya juga dipadatkan biar cepat. Nah sekarang kan Pak Jokowi sudah tidak lagi ditampuk pimpinan, dan
memang ketika itu kenapa dipilih Cina, tentunya ada pertimbangan-pertimbangan lah ya. Terutama kayaknya tidak mau membebani APBN ya. Jadi Cina ini yakin udah taunya kita B2B aja kan gitu. Nah, lazimnya Jepang selalu ya istilahnya berhutang lah kita G2G. Dan Jepang juga tidak pernah mau investasi selama ini. Oke. Jadi dia hanya ngasih pinjaman, ngasih teknologi, bayar cicil. Jadi biasa ada kemudahan-kemudahan ya, low interest. Nah, biasa itu. MRT juga sama, kita dapat bunga yang rendah. Jadi sekarang jadi polemik ya, tentunya sejak ini udah beroperasi nyaris 2 tahun kali ya. Nah, gitu ada kewajiban-kewajiban membayar bunga walaupun grace period 10 tahun, tapi kewajiban pokok itu mungkin ditunda, tapi kewajiban bunga harus dong. Nah, itu yang mungkin diantisipasi oleh sekarang yang di majority-nya kan PT Kereta Api, wakilnya PT Kereta Api. Waktu pembangunan majority-nya kontraktor, ya Wika kalau nggak salah, ya Wika. Jadi sekarang tentunya yang menjadi chief-nya ini PT Kereta Api mengantisipasi ada ketidakmampuan lah memenuhi kewajiban ya, daripada pendapatan dan beban-beban untuk terus bisa sustainable mungkin akan bermasalah ya, seperti yang istilahnya bom waktu aja nih kalau nggak diselamatkan. Jadi ini dalam ruang ICU kalau boleh dibilang. US ini masuk ICU sekarang ya, baik Pak Prabowo juga Presiden mungkin dalam beberapa hari ini ingin menetapkan arahnya seperti apa. Nah, ini yang menarik sebetulnya yang perlu kita bahas. Given udah diputuskan, pemerintah juga ketika itu begitu menunjuk Jepang langsung mengklarifikasi ke Tokyo ya, Pak Sofyan Jalil. Nah, mungkin saya nggak tahu apa yang dibahas. Akhirnya keluarlah ada kecepatan menengah Jakarta Surabaya, which is lebih tidak secepat itu. Bahkan itu dikaji lagi, jadi Jepang mengkaji, bahkan BPPT ditugaskan mengkaji kecepatan menengah itu. Jadi BPPT lah sebetulnya yang melihat kajian keseluruhan, bukan hanya melihat kecepatan menengah, dia juga meninjau kembali yang kecepatan beneran 350. Ya silakan aja dibuka kajian, saya sih udah baca kajiannya. Tapi karena ditugaskan mengkaji kecepatan menengah ya, yang diulik-ulik kecepatan menengah. Padahal secara konseptual seharusnya yang paling efisien dan efektif tuh kecepatan cepat sampai Surabaya. Nah, waktu itu juga tidak satu paket utuh. Entah gimana ya, kajian Jepang itu mengindikasikan sebaiknya lewat Bandung, dimulai dari Jakarta. Ya, entah gimana taunya fokus ke Bandung dulu, mungkin tahap 1 gitu ya. Nah, jadi sekarang polemik ini muncul ketika memang ada rencana melanjut, kemudian juga ICU ini, jadi ada 2 isu. Jadi saya pikir ini harus menjadi perhatian khusus. Stop, lanjut, bagaimana? Nah, ini pertanyaan strategis yang mestinya jangan salah arah gitu ya. Jadi kira-kira gitu, polemik Jepang ini dianggap ada suatu kompetisi yang tidak fair aja. Oke. Jadi tidak fair lah, karena dilihat kriterianya paling kasar disebut bunganya udah rendah gitu kan. Lalu juga hitung-hitungan biayanya lebih rendah, kok yang menang yang sono gitu kan. Padahal di dalamnya sendiri ya kita harus buktikan, memang harus buktikan mana yang paling baik kan. Sayangnya kan memang kita nggak ada bukti apakah Jepang ini juga akan tepat sesuai prediksi, sedangkan yang Cina ini terakhir ya kita ngerti ada eskalasi lah, namanya cost overrun ya, 20% dari pembangunan. Itu pun juga boleh kita bedah ya, apa sih yang menyumbang daripada cost overrun dan bagaimana proyek-proyek sejenis ini di dunia, posisinya seperti apa gitu. Mungkin itu Dipta sekilas, jadi kita udah menikmati, mungkin sebagian yang menggunakan WUS, ada agenda ke Surabaya, jadi ini agak heboh terutama ya hutang itu. Nah, jadi kita bisa bahas sebetulnya nih kalau mau kita bahas, kalau mau istilahnya kereta api itu sebut aja impas lah, kalau boleh juga untung, ya harusnya memang yang namanya rel itu dan
sinyal yang kita sebut dengan prasarana itu ya sangkos. Di mana-mana itu sangkos. Adapun roda yang berputar di atasnya itu membayar sewa gitu, membayar pinjam gitu ya, kayak jalan tol lah, kira-kira gitu. Itu yang berlangsung di beberapa negara seperti itu. Ada yang 100% sangkos, ada yang 75%. Nah kita 0% dibebankan kepada, ya memang akan terbenam. Jadi memang ini harus dicari way out-nya. Oke, ini yang juga nggak kalah menarik adalah soal jarak. Tadi Iya. Prof. Harun sempat bilang kalau durasi mengemudi mobil dari Bandung ke Iya, Jakarta iya. Iya. dengan total menggunakan WUS dari ujung Iya, iya. ini ya, Iya. ujung stasiun sampai Iya. ke tujuan pun dengan di Jakarta nanti Iya. turun di sini di Halim sampai ke destinasi itu kan itu Iya. gimana tuh Prof? Sama apa Jakarta Bandungnya sendiri Iya, itu cocok untuk sebuah kereta cepat gitu? Iya, bahasanya di textbook itu namanya door to door. Jadi yang dihitung tuh sebetulnya harus door to door dong, ya. Jangan dari stasiun ke stasiun. Jadi kalau saya 2 jam itu dari pintu rumah ke stasiun WUS di Halim 2 jam. Ya, jadi kalau dihitung di atas keretanya doang mungkin 35 menit, paling 40 menit kan. Tapi ya apalagi kalau saya mau ke Jakarta di mana kan, nambah lagi dong ya. Jadi memang jarak pendek yang kita yang ada sekarang memang banyak pertanyaan, kenapa di Halim, kenapa di Padalarang ya gitu. Jadi karena membangun ini sangat mahal ya, membangun ini lebih kurang sekarang angkanya kan sekitar 800 miliar 1 kilo ya. Jadi angkanya awalnya 80 triliun jadi 100 berapa lah, 18 atau 20 triliun. Jadi memang kebanyakan kereta api cepat di dunia ini memang kalau bisa dia menguasai lahan yang luas di stasiun. Ternyata itu kalah cepat ya. Apalagi di Bandung kalah cepat dengan pengembang-pengembang yang lain. Jadi dia berusaha menjorok kemana gitu biar dapat lahan gede. Kalau di Jakarta ada lahan gitu ya. Ya mungkin karena memang targetnya mau cepat-cepat ya kelihatannya ya akhirnya dilihat ya akhirnya juga bagian daripada Auri ya kalau nggak salah ya. Komplek apa namanya Trikora ya, komplek apa ya, itu juga sebagian diambil sewa lah kalau nggak salah ya, bukan dibeli tapi mungkin sewa sifatnya karena barang milik negara, sehingga ya inilah yang ada. Kita berharap memang seamless ini ya, seamless dari pintu ke pintu sedapat mungkin ya harus tersambung lah gitu ya, tersambung. Jadi ceritanya tadi apa tentang competitiveness ya, tentang daya saing kereta api cepat. Jadi sebetulnya sekilas ya, sederhananya itu kalau kita gambar waktu dan jarak ya. Vertikal itu waktu berapa lama, horizontal jarak ya. Kalau kita gambar sebut 3 aja lah. Pesawat, kereta api cepat sama kereta api biasa ya. Jadi yang paling melejit cepat tentunya pesawat dong, ya enggak? Ini dengan rute yang sama nih, Prof? Iyalah sama. Jadi kita hitung jarak aja. Ya. Jadi yang paling melesat kan tentunya pesawat dong. Ya, artinya paling rendah lah dia. Landai ya secara. Iya ya, vertikal waktu, ini horizontal panjang. Seberapapun terserah. Jadi pesawat ini tentunya yang paling rendah gitu ya. Kemudian yang paling ini curam tentunya kereta api biasa. Ya. Oke, ini kita nggak ngomongin dari ke bandara, nggak ya? Iya ya, umum lah. Kita lihat di mana batas kereta api cepat ini sebetulnya bisa ngambil ceruknya. Bisa ngambil istilahnya apa? Kalau main golf itu apa namanya? Handicap atau apa ya? Artinya dia lebih kompetitif ya pada jarak tertentu. Jadi paling nggak kalau kita gambar 3 garis itu kan ketemu itu ya. Jadi yang kereta api cepat tuh akan motong kereta api lama, ya toh. Nanti di sana dia akan motong pesawat kan gitu. Ya. Nah itu jaraknya sekitar 150 sampai 780. Jadi antara kereta api biasa dengan pesawat tuh antara 150 sampai 780 tuh dia paling
paling cepat gitu, ya, paling cepat kereta api cepat. Namun kereta api biasa dengan pesawat itu angkanya di sekitar 380, gitu ya. Jadi setelah 380 itu kereta api biasa itu kalah sama pesawat, hanya bisa ditandingin oleh kereta api cepat. Nah kira-kira gitu gambarannya, sehingga di banyak negara kereta api cepat nih tidak kurang dari ya minimum tadi. Kalau mau memang membuat kereta api apapun judulnya cepat ya gitu, ya dia harus main 350 sampai 780. Secara panjang. Jadi jarak jadi di atas 780 tuh dia udah nggak efisien juga. Pesawat lebih efisien. Itu kira-kira di atas textbook. Oke. Tapi kalau kenyataan kita boleh lihat dong apa yang terjadi di Pulau Jawa misalnya. Ya, jadi ide-ide kereta api cepat ini muncul ketika memang kita pernah dengar ya, bandara-bandara itu macet juga ya. Over capacity, Soekarno-Hatta, Juanda, Bandung, Bandung yang lama ya. Jadi kita mau terbang ngantri, turun di udara muter-muter, itu terjadi sebelum COVID ya. Tapi setelah itu kita coba bangun-bangun juga bandara ya. Sekarang udah lumayan longgar. Jadi memang antisipasinya tadi karena jaraknya 380 sampai 780, ya memang yang banyak kesedot itu adalah udara. Jadi ada empirik ya, artinya data yang terjadi di Jepang maupun di Prancis yang udah ada kereta api cepat, itu lambat laun kalau dia udah beroperasi stabil, itu bisa nelan lah 40-50%. Ya bahasa awam dia bilang, wah ini dikanibal dong. Ya itu kompetisi ya, kompetisi antar moda itu terjadi ya. Jadi yang penting memang yang mau berangkat atau bergerak tuh banyak, mestinya nggak ada yang dikorbanin gitu ya. Nah ini yang terjadi sekarang kan kita bicara Gopar Parahyangan, ya enggak? Nah ini unik nih, kita boleh discuss apa sebetulnya di balik itu. Saya sih kalau ada pertanyaan khusus ya saya siap jawab gitu. Terutama sih perkeretaapian kita nih belum ya tadi saya bilang ya. Jadi Pareto itu kita harus beresin Sumsel, beresin Jabodebek, beresin kereta api cepat. Nah ternyata dalam pergaulan perkembangan perkeretaapian yang dihandle walaupun diatur lewat undang-undang namanya, Undang-Undang Perkeretaapian nomor 23 2007, udah berapa tahun ya? 18. Iya, jadi mandat-mandat itu nggak ada lah, sisa-sisa mungkin yang paling fundamental tidak dilaksanakan. Ya, jadi kalau kita mau tadi bicara apa tadi masuk ICU, US, ya kita boleh cerminkan apa yang dilakukan oleh negara ini terhadap aset kereta api yang lama. Mau niru itu, apa ini mau lompat seperti ini terus walaupun nanti masuk jurang, atau mau jalan tengah gitu ya. Jadi memang ya harus dikaji gitu, harus dikaji. Jadi jangan buat rumus baru sebetulnya. Tanpa tahu buat ngitung apa gitu, tanpa tahu buat ngitung apa. Ya artinya kan gini, ada 4 lah paling nggak yang harus kita lihat dampaknya apapun di perkeretaapian. Pertama dampak ke negara, artinya negara lah yang sebetulnya ingin ini ada kan. Semua infrastruktur kan memang tugas negara. Bagaimana dia mengadakan, uangnya dari mana, ya dia harus nyiapin dong menunya kan gitu, ya nggak? Lalu kita mengerti ada namanya investor, kan gitu. Investor artinya yang mau mengembangkan, kemudian ada pendana kan yang mau ngasih hutang, kira-kira gitu kan. Lalu tentunya ada pengguna masyarakat. Jadi kalau ada suatu layanan kereta api, paling enggak pemerintah harus meyakinkan istilahnya itu kesanggupan, affordability, keterjangkauan dari banyak sisi. Ke masyarakat tentunya jangan mahal-mahal amat dong tiketnya, ya enggak. Ke negara jangan terlalu gede dong, gua harus subsidi kan gitu. Lalu ke pengusaha dan tadi pendana itu, gua harus dapat margin dong, gua harus dapat kenikmatan juga. Jadi 3 hal affordability ini ya harus diramu gitu loh. Diramu, jangan resiko dilempar ke perusahaan aja, bahkan resiko tarif tinggi dilempar ke
user rakyat doang. Jadi ini yang harus dilihat jalan tengahnya dong. Nah ini sebetulnya dengan pengalaman perkeretaapian yang lama, yang ada sekarang, yang peninggalan zaman Belanda gitu, kita bisa cari jalan keluar. Bahkan bila perlu kita beresin dulu yang lama ini, yang masih menurut saya masih ada sisa-sisa piring kotor dalam skema pembiayaannya. Saya bisa cerita panjang ya tentang itu. Apalagi masuk yang digarap B2B ini. Wah, ini memang bakal masuk jurang kalau dibiarin. Oke. Mungkin gini kali, Prof. Gitu. Buat ngasih gambaran ke Stansers gitu ya, supaya dapat pemahamannya. Kalau anak sekarang kan bilangnya dalam bahasa bayi nih, posisi kereta api cepat Jakarta-Bandung ini sekarang tuh dari 1 sampai 10 menurut Prof. Harun gitu ya. Sekarang ada di angka berapa nih dengan kondisi seperti ini gitu? Iya, kita kembali mau ngelihat apanya, keuangannya, mau lihat dari jangka panjang kita mau sampai Surabaya. Kalau mau sampai Surabaya, performa keseluruhan dulu mungkin, Prof. Performa keseluruhannya gimana? Iya, artinya tergantung. Kita matriksnya harus di ini ya? Iya, kriterianya apa? Kita mau lihat, kan idenya tadi kan mau sampai Surabaya. Kalau kita bicara panjang aja, berarti kita punya sisa 4/5 lagi. Karena kan 750, di sini 150 lah lebih kurang. Berarti kan ada 4 kali atau 5 kali lagi. Jadi boleh dibilang secara output ya, secara fisik aja, kita bicara 1/5 gitu. Kalau memang mau nyambung loh dari Bandung, kan nggak mesti. Bisa jadi dari Soekarno-Hatta ke kemana tuh? Ke Bandara Juanda, lalu Bandung noho aja ke Cirebon. Jadi kayak huruf Y. Ya ini rute. Jadi kalau bicara beyond sampai Surabaya ya harus beresin dulu yang sikon ICU ini, artinya kondisi ICU. Tapi kalau kita bahasanya Jakarta-Bandung, ya kita ada yang harus kita bedah nih. Masuk ke apa, ruang apa istilahnya, rawat darurat ya. Rawat darurat mau diapain nih gitu ya. Nah ada yang bilang mari kita ringankan bebannya. Sebetulnya bisa kita bahas gitu ya, bagaimana negara lain memperlakukan resiko-resiko ini, siapa yang mengambil resiko. Sebetulnya sangat sederhana. Mungkin mau kita lanjut ke situ apa ada yang umum-umum dulu? Boleh sih, Prof. Tapi gini, maksudnya supaya... Jadi kalau angkanya tadi, ya secara tujuan akhir ya saya bilang ya, kalau secara panjang 1/5, namun karena pengalaman transfer teknologi kita selama ini belum pol, kelembagaan kita juga belum duduk, ya saya nilai kurang dari 1/5 nih. Ya berarti jaraknya 1 sampai 10, 5. Berarti 2 ya? 2 sorry, dong. 2 kalau sampai Surabaya. Tapi kurang dari 2 karena pengalaman yang kemarin ini belum kita peras. Pengalaman yang kemarin ini belum kita duduk bareng. Mana sih yang udah kita dapat curi dan besok mau lebih baik bagaimana? Nah ini belum ada strateginya. Apakah kita mau gagah-gagahan kayak gini lagi? Mengulang dalam tanda petik lubang yang sama gitu. Apa kita mau cari cara lain, nego kan, ini kan negosiasi bisnis dengan pihak, iya apapun, siapapun, karena namanya pasar kereta api cepat yang udah jelas sampai Bandung, tidak ada Bandung kemana atau Jakarta diulang dari Soekarno-Hatta harus dengan siapa, nggak boleh, harus dipertandingkan, open market. Open market ya. Nah tapi yang nggak kalah menarik juga mungkin Stansers banyak yang penasaran itu adalah statementnya dari mantan Presiden Jokowi kalau beliau bilang ya ini bukan sesuatu yang dirancang untuk mengejar laba. Sementara dari Menteri Keuangan Pak Purbaya sendiri bilangnya jangan pakai APBN ya untuk pelunasan. Iya makanya, jadi ini kita harus luruskan ini. Saya pikir tadi saya udah bilang ada pemerintah, affordability, kesanggupan, keterjangkauan itu kan dari kocek negara fiskal harus terjangkau. Tarif harus terjangkau masyarakat, pendana dan pengembang, dalam hari ini KCIC kan pengembangnya, harus ada margin, harus ada untung dong, namanya perusahaan kan. Ya bisnis, masa mau bukan proyek sosial nih. Infrastruktur adalah tugas negara. Nanti udah selesai konsesinya juga diserahkan kepada negara. Logiknya gimana dong? Mau modal dengkul dapat lungsuran aset. Artinya nggak ada sumbangan. Nah selama ini kita bangun jalan tol. Saya yakin betul jalan tol itu, walaupun dalam beberapa diskusi Bang Said Didu itu bilang jalan tol itu
tidak dibiayai negara lahannya. Ya dibiayain dong Bang, itu dibayar sama negara. Lahannya dibebas itu dibayar sama negara. Mereka hanya dibilang talangin dulu, lalu nanti dibayar, bisa diklaim. Makanya Cisumdawu itu lambat laun, padahal udah dibebasin, udah dibayar mah, tapi belum dibayar-bayar kembali oleh negara, sehingga molor-molor Cisumdawu itu. Jadi lahan di jalan tol itu ditanggung negara. Kita tahu di UUS ini masih ditanggung oleh perusahaan, dan itu angkanya mungkin minimum 15 triliun sampai Bandung. Itu lahan doang ya. Gitu. Jadi kembali apa ini tadi kita bicara biar ada terjadi keseimbangan. Jadi memang kalau mau untung, kalau mau beneran untung tadi, ya yang membangun kereta api ini kan hanya ada 2 komponen. Roda yang bergerak di atas rel, lalu relnya sendiri sama signaling ya gitu kira-kira. Itu porsinya itu lebih kurang 95 sama 5%. 5 itu ya roda sama emunya sama apa keretanya. Yang lainnya yang mahalnya yang 95 di bawah itu. Nah, itulah yang disebut sangkos di mana-mana. Sangkos itu artinya itu beban negara Dan harus ditanggung negara. Oke. Nah, kalau negara memang tidak mau menanggung 95, berapa dong? Tapi kalau itu tidak ditanggung sama sekali, ya tadi masuk jurang. Istilahnya kolaps. Udah pasti. Nah, itu udah pasti. Kita bisa bercermin kepada yang sudah dibangun sekarang. Yang artinya peninggalan Belanda itu kan ada skemanya. Kita bisa lihat, belajar dari situ aja gitu. Apa yang terjadi caranya. Jadi negara memiliki itu, lalu kereta api bayar sewa. Nah, ini barusan udah dikode-kode nih Prof, karena waktu juga. Dan ini kalau ada 3 pilihan ya Prof ya. Kalau di kondisi yang sekarang nih, kondisinya tadi seperti Prof bilang nilainya baru 2 dari 10 Stances. Ini gimana? Proyeknya dilanjutin aja, bahkan rencana sampai Surabaya, atau memang udah revisi aja total? Dan ada opsi ketiga sebenarnya. Di stop aja dulu, jangan diterus-terusin atau kita makin terperosok gitu. Jadi yang pertama tentunya ada 3 pilihan ya. Yang paling ekstrim tentunya ya udah deh, ini nunggu apa ya, kolaps saja, biarin, gak usah dibantu. Coba deh kita renungin. Kalau saya berpikir kalau opsi ini yang kita ambil, bahasa ini itu lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya gitu ya. Kalau sampai langkah kita itu kita tidak melakukan apa-apa ya, dibiarin aja dia tadi bom waktu ini dibiarin. Jadi gitu. pembiaran aja, seperti tidak ada pembenahan apapun. Dibiarkan kolaps cepat lambat gitu. Jadi perusahaannya yang dibuat bangkrut. Jadi paling ekstrim tentunya dimiliki oleh Cina kan, paling ekstrim. Ya toh. Jadi Cina akan memiliki kan sahamnya banyak gitu. Tapi kan itu mudarat dong bagi kita. Bagi negara ya? Iya, kita lah Indonesia lah merah putih. Jadi saya anggap mudarat. Nah, ini kan dalam situasi genting nih. Ya, lagi dibahas nih restructuring apapun ya, mau diperpanjang atau mau di restructure sahamnya, terserah deh, itu lagi dicari. Tapi intinya ini adalah bagaimana dia bisa dibantu secara ya apa ya, saya sendiri melihat ya tiketnya memang agak mahal ya. Jadi kalau mau murah itu langganan. Kalau langganan itu 1 bulan ya atau 2 bulan itu rata-rata sekali naik 200. Jadi bagi kawan-kawan yang memang mau membantu perusahaan ini, jadilah kalau memang sering pakai ini ya jadi pelanggan, itu akan sangat membantu gitu. Jadi pelanggan, jadi nggak usah mikir mahal-mahal, tohnya naik 200 kapanpun gitu. Jadi lain-lain ya mari kita beranjak, ini harus kita sehatkan kan. Ya kembalilah diskusi tentang cash flow hutang, beban hutang gitu. Nah sembari kita juga menyiapkan tadi yang rating 10 tadi kan, angka 10 sampai Surabaya, tapi jangan terburu-buru. Mari kita bongkar, mari kita duduk, strateginya segala rupa lah, hukumnya, governance nanti, model pengadaan, persaingan tendernya, curi teknologinya. Jadi banyak yang harus kita bahas nih.
Jadi Oke. perlu banyak keahlian untuk bisa menyiapkan strategi yang optimal gitu untuk kelanjutannya. Oke, wah menarik banget nih Stansers diskusinya sama Prof. Harun soal kereta api cepat Jakarta-Bandung gitu ya. Nah, kita gimana kalau menurut Stansers sendiri? Apakah sepakat dengan nilai yang tadi diberikan Pak Harun dan juga apa yang harus dilakukan negara menyikapi ya fenomena yang terjadi belakangan soal ini gitu ya? Silakan tulis di kolom komentar ya Stansers. Ya. Mungkin nanti Prof. Harun di sela-sela kesibukan kalau memang memungkinkan bisa menanggapi juga. Login ya. Iya. Atau ya Prof. Harun ada di media sosial nggak sih? Iya dong. Ada ya? Ada di mana? @halubis ya. Oh, @halubis ya. Lubis. Silakan untuk mention karena nanti kita juga akan ada potongannya sebelum ada video panjangnya di channel YouTube The Stance. Ya. Dan pastikan juga untuk follow The Stance dan simak Expert Talk yang biasanya tayang setiap akhir pekan. Begitu ya. Untuk yang episode ini, sepertinya cukup sekian dulu. Insight-insight dari Pak Harun begitu menarik, tapi pastinya kita harus berpisah dulu ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan tema-tema yang nggak kalah menarik dari episode kali ini. Dan see you next episode and bye-bye guys. Oke. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.